Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hussein Ramadhani. Saya dari program studi agribisnis dengan NIM 1903211000045 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menganalisis tentang perencanaan produksi, pemilihan lokasi, dan perancangan tata letak dalam studi kasus PT Lazizah Rahmat Semesta, Desa Sidokare, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, di sini ada rumusan masalah atau latar belakang. Latar belakang sendiri dalam melakukan sebuah usaha diperlukan adanya penentuan komoditas yang akan diusahakan. Penentuan komoditas merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku yang akan digunakan dalam usaha tersebut. Lalu untuk PT Lazizah Rahmat Semesta ini merupakan restoran atau rumah makan yang bergerak di bidang makanan cepat saji atau fried chicken, yang dimana menjual tidak hanya fried chicken dan masih banyak lagi. Rumusan masalah sendiri yakni ada bagaimana penentuan komoditas yang diusahakan dalam melakukan perencanaan produksi pertanian di Sidoarjo. Lalu ada bagaimana pemilihan lokasi produksi usaha fried chicken di PT Lazizah Rahmat Semesta. Lalu yang ketiga yakni bagaimana penentuan tata letak atau layout pada usaha fried chicken PT Lazizah Rahmat Semesta. Lalu pembahasan. Pembahasan sendiri ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan yang memanfaatkan adanya sumber daya manusia untuk melayani segala kebutuhan konsumen. Dengan adanya perencanaan produksi, maka dapat membantu sebuah perusahaan dalam menentukan lokasi usahanya yang efisien. Perencanaan produksi dilakukan pada periode waktu tertentu. Selain itu, perencanaan produksi dilakukan maka perusahaan dapat menentukan jenis produk yang diinginkan oleh konsumen dan mengetahui jumlah yang harus diproduksi. Lalu dalam perencanaan produksi ada kondisi pasar. Dalam melakukan perencanaan produksi pada PT Lazizah Rahmat Semesta di bidang fried chicken ini tergolong tidaklah rumit. Salah satunya yang harus direncanakan yakni adalah melihat kondisi pasar. PT Lazizah ini bisa dibilang salah satu restoran fried chicken yang cukup terkenal karena banyak franchise atau cabang yang telah tersebar di banyak kota di Indonesia. Lokasi dari restoran ini juga dekat dengan jalan raya dan komplek warga. Ada juga yang dekat dengan kampus. Salah satunya di Malang, di Jalan Suhat. Lalu fried chicken ini juga diminati oleh berbagai kalangan sehingga untuk bisa mendapatkan konsumen sangatlah mudah sebab dari semua golongan bisa dijadikan target usaha mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Untuk kondisi topografi dan iklimnya yaitu Pak Yuda Setiawan juga memiliki strategi yakni dia meletakkan di tengah kota di mana memiliki iklim yang sangat mendukung untuk mengkonsumsi ayam bagi konsumen. Biasanya pada siang hari bisa makan ayam geprek dengan minum es yang telah disediakan oleh PT Lazizah. Karena PT Lazizah restoran ini juga menyediakan banyak berbagai macam varian ayam. Ada ayam geprek, ayam geprul, dan ayam filet. Lalu untuk kondisi topografinya, Lazizah telah memilih lahan dengan lahan yang menjorok ke atas. Jadi restorannya agak ke atas gitu.
Jadi untuk parkirannya itu agak condong ke atas. Tujuannya itu untuk untuk memperlihatkan restoran tersebut bahwa restoran tersebut itu berdiri di situ. Lalu untuk nilai ekonomis, pesanan fried chicken ini meningkat setiap tahunnya dikarenakan ada CRO atau marketing untuk memasarkan produknya dan mencari BO atau big order yang biasa di para pengusaha sebut dengan menjemput bola. Dan hal ini dapat meningkatkan pesanan pada setiap harinya akan terus ada pesanan dan mengajukan proposal kepada sekolah-sekolah agar kita dapat menitipkan produk kita kepada kantin atau koperasi. Jadi anak-anak bisa membeli atau mengenal produk Laziza seperti itu. Lalu ada pemilihan lokasi produksi. Usaha fried chicken ini dilakukan oleh Bapak Yuda Setiawan di Desa Sekardangan, Kecamatan Candi pada waktu itu dengan rekan kerjanya. Dalam mendirikan usaha ini, beliau rela membuang rasa malu dengan menawarkan secara mouth to mouth atau menyamperin langsung salah satu konsumennya dan menawarkan. Lalu sebenarnya jumlah sumber daya manusia di daerah Sidoarjo sangatlah banyak, apalagi di tengah kota di daerah Candi. Itu sangat banyak dan sangat melimpah, tetapi beliau memilih rekannya untuk menemaninya pada waktu itu. Dan dibandingkan dengan Laziza yang sekarang yang telah memiliki 70 orang atau bahkan 100 rekan untuk bekerja di Laziza yang telah tersebar di berbagai kota. Dalam mendukung keberlanjutan usaha fried chicken ini, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dan yang pastinya memadai. Dalam hal ini, Pak Yuda sudah memikirkan di mana sarana dan prasarana ini yang disiapkan, yakni ada ayam potong, kitchen set, fryer, meja, kursi, chicken warmer, freezer, alat kasir, kulkas, dan masih banyak lagi lainnya untuk menunjang kegiatan usaha dari fried chicken ini. Tidaklah sulit untuk mengelola ayam potong menjadi fried chicken juga, karena semua orang pasti bisa, tapi belum tentu untuk hasilnya akan jadi bagus. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup telaten dan cukup menginginkan kerja keras yang sangat tinggi. Selain kemudahan dari menyediakan sarana dan prasarana, untuk lokasi usaha fried chicken ini memiliki keuntungan karena dekat dengan berbagai macam perusahaan dan organisasi yang saya seperti bilang tadi, dekat dengan sekolah, perusahaan, pabrik, dan berada di tengah kota. Dan bisa menyantap dari makan pagi, sarapan, makan siang, have lunch, dan makan malam, dinner. Dan juga perusahaan memiliki akses ke sekolah karena CRO dapat mengajukan proposal dan menyiapkan penjualannya tadi. Lalu perancangan tata letak. Untuk tata letak ini PT Laziza mengambil tata letak, yakni tata letak proses, di mana tata letak proses sendiri itu memudahkan karyawannya untuk memproses suatu produknya. Jadi tata letaknya itu diatur kita sendiri juga gitu. Dan untuk tata letaknya di bagian depan ada kasir, lalu ada chicken warmer, packing, kulkas, dan di bagian belakang ada freezer dan untuk tempat cuci piring dan pengecekan produk. Untuk penutup atau kesimpulan, usaha fried chicken dilakukan Pak Yuda Setiawan ini memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini dilihat dari kondisi pasar yang saya seperti jelaskan tadi, kondisi topografi, iklim, dan serta nilai ekonomis dari fried chicken ini. Dan manajemen produksi lainnya itu sangat bagus dan untuk diterapkan di dalam usaha fried chicken di berbagai macam atau perusahaan. Saran saya untuk PT Laziza sendiri, ya ini karena jumlah pesanan yang terus meningkat dan kesejahteraan karyawan yang harus dipenuhi, maka diperlukan adanya kepengertian dari atasan kepada bawahan atau rekan kerja dan penambahan SDM yang telaten untuk mengerjakan pesanan atau orderan yang datang setiap harinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.